salam kepada junjungan kita Rasulullah alaihi wasallam. Dan surat Al-Baqarah malam ini kita akan suaranya kok jauh. Membaca mushaf Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Bagi yang melihat di screen, di layar, karena nanti kita juga akan tampilkan, dan di layar biasanya kita pakai Al-Quran yang lumayan besar juga. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke screen dan kita persilakan Ustadz kita yang hadir. Siapa nih? Belum ada ya? Ustadz. Ya. Mas sekalian, karena Ustadz kita belum ada yang hadir, mari kita masuk ke screen untuk membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayatnya 81 sampai 85. Maaf Ustadz, suaranya kok nggak ada. Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Suaranya ada, Bu? Satu, testing. Ya, suaranya ada. Ada ya? Sharing screen-nya nggak ada. Oke. Ini udah kelihatan? Sudah. Bapak sekalian, mari kita baca ayat 81 sampai ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. بلى من كسب سيئة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وبالوالدين وقولوا للناس حسنا
وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم محرم عليكم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ومحرم عليكم ببعض الكتاب وتكفرون فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم
Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihil athhar ala Rasulillah wa alihil athhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian telah ikut membaca Al-Quran. Teriring doa semoga Bapak Ibu semuanya dengan ayat-ayat itu Allah SWT melalui malaikatnya mencatatkan Bapak Ibu sekalian sebagai hamba-hamba yang akan diminta nanti untuk masuk ke dalam golongan hamba-hambanya, sebagaimana ketika Allah berfirman, "Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Kita teruskan surat Al-Baqarah kita, surat yang kedua. Surat Al-Baqarah sendiri artinya surat yang berbicara tentang sapi betina, walaupun tema utamanya banyak. Sapi betina adalah salah satu bagian yang dibicarakan, tetapi isi daripada cerita Al-Baqarah ini sebetulnya mensifati seluruh isi surat Al-Baqarah, yaitu bahwasanya masalah manusia adalah masalah hati, masalah jiwa. Jadi manusia ditentukan oleh jiwanya. Manusia menjadi buruk kalau jiwanya buruk, manusia menjadi baik kalau jiwanya juga baik. Manusia bisa saja kurang tubuhnya, ada yang tidak punya tangan satu, ada yang tidak punya mata satu, dan sebagainya, kita sebut dengan istilah cacat, tetapi jiwanya sangat mungkin lebih sempurna daripada orang yang sempurna fisiknya. Apa sebabnya? Karena manusia itu bukan ditentukan oleh tubuhnya, tetapi ditentukan oleh jiwanya. Betapa banyak orang-orang kita temukan yang dikecam oleh manusia, padahal tubuhnya lengkap. Apa sebabnya? Karena jiwanya lah yang berpenyakit. Agama datang adalah dalam rangka untuk menyempurnakan jiwa manusia, dan penyebab jiwa manusia menjadi rusak adalah karena tertutup oleh cintanya kepada dunia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika jiwanya tertutup oleh cintanya kepada dunia terhadap Allah, maka Allah tidak dilihatnya, bahkan paling dilihatnya dengan samar-samar saja, sehingga Allah tidak pernah menjadi pertimbangan di dalam perbuatan dan tindakannya, sehingga orang itu bisa saja sekolah di universitas yang baik, sekolah dengan prestasi akademik yang tinggi, dari kalangan orang-orang yang bersekolah, berpendidikan, tetapi bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak manusia dan kemanusiaan. Maka Allah menjadikan Al-Baqarah sebagai nama daripada surat yang kedua ini. Surat ini turun di Madinah, jumlah ayatnya 286 ayat. Dan kemarin terakhir hari Jumat kita sudah sampai di ayat 80. Mari kita lihat surat 80 terakhir yang kita baca. Surat 2 ayat 80 terakhir kemarin adalah masih kelanjutan dari sapi betina, yaitu bahwa Bani Israel membunuh salah seorang di antara mereka. Ingat, Bani Israel ini sendiri ada 12 klan, suku-suku. Kemudian mereka bunuh salah satunya, baru saling tuduh-menuduh, saling melemparkan tuduhan. Akhirnya nyarislah terjadi pertumpahan darah hebat, karena semua mengklaim dirinya sebagai lawannya lah, yang sebelahnya lah yang membunuhnya. Tidak ada yang mengaku sebagai pelakunya. Maka kemudian Allah SWT melalui Nabi Musa meminta mereka untuk menyembelih seekor sapi betina, lalu kemudian bagian tubuhnya dipukulkan kepada mayat, lalu kemudian mayat itu hidup kembali, lalu kemudian mayat itu menunjuk siapa pembunuhnya, sehingga kemudian selesailah fitnah di antara mereka tersebut.
Ini adalah sebuah peristiwa besar karena seorang yang sudah terbunuh bisa bangun kembali, hidup kembali, lalu kemudian menunjukkan siapa gerangan yang membunuhnya. Mereka semuanya menyaksikan ini sebagai satu mukjizat besar. Tetapi apa yang terjadi setelah kejadian ini? Setelah kejadian ini mereka kembali mengeras hatinya lagi. Mereka mengeras hatinya lagi, bahkan mengklaim dirinya sebagai dirinya lah yang penting mereka Yahudi atau Bani Israel pasti masuk surga. Jadi mereka dengan bangga mengatakan itu. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga dengan gampang melakukan perbuatan buruk. Kenapa? Karena bagaimanapun banyaknya perbuatan buruk yang mereka lakukan, bagaimanapun mereka melakukan perbuatan yang tidak terpuji, tetapi klaim mereka toh tetap akan masuk surga pada akhirnya. Mereka nanti di akhirat hanyalah dicuci-cuci saja. Mereka mengatakan bahwa kami orang Yahudi, kami Bani Israel adalah bangsa terpilih, kami adalah anak-anak cucu daripada nabi-nabi. Beliau terutama bermula daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah cucu daripada Nabi besar Ibrahim, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sehingga mereka adalah ahibba Allah. Mereka mengaku sebagai ahibba Allah wa abna'uhu. Mereka mengaku sebagai kesayang-kesayang Allah, bahkan putra-putra Tuhan. Dan karenanya bebas melakukan apa saja. Maka kemudian ayat-ayat ini turun mengatakan tidak begitu Allah Subhanahu wa taala memperlakukan manusia hambanya. Karena kalau memang Allah memperlakukan manusia berdasarkan itu, berarti Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu pilih kasih. Tuhan itu pandang bulu. Dimanapun di dunia kalau ada aparat atau penegak hukum yang bersifat pandang bulu, pilih kasih, pasti seragam orang memprotesnya dan mengatakan bahwa itu adalah ketidakadilan. Allah SWT berfirman di ayat 80, terakhir pembahasan kita adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu, bahkan mereka mengatakan, mereka ini adalah Bani Israel, lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Kami sekali-sekali tidak. Jadi lan di sini menunjukkan sekali-sekali tidak atau tidak akan, ya. Tidak akan. Jadi kalau bahasa Inggris kata-kata never will, tidak akan pernah. Jadi lan tamassanan nar, kami tidak akan pernah tersentuh oleh azab api neraka. Seperti itu menggunakan kata lan. Kami tidak akan. Kata-kata lan ini juga digunakan Allah terhadap mereka yang mau membuat atau yang diperintahkan membuat seperti Al-Quran. Ya. Allah mengatakan, kalau kamu memang ragu terhadap Al-Quran, buatlah satu surat seperti Al-Quran, panggillah ahli-ahli kalian untuk membuatnya. Tapi apa kata Allah? Fa'ilam, pertama dulu lam, fa'ilam taf'alu walan. Jadi pertama lam, baru yang kedua lan. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Itu adalah surat Al-Baqarah ayat 24. Jadi kalau kamu tidak sanggup membuatnya, dan sekali-sekali pasti tidak akan sanggup. Jadi begini juga, lan tamassanan nar, kami sama sekali tidak akan tersentuh oleh api neraka, illa ayyamam ma'duda. Kecuali kalau toh masuk neraka hanyalah ayyaman, beberapa hari saja, ma'dudat yang ditentukan. Jadi beberapa hari ditentukan saja, setelah itu kemudian kami akan keluar lagi. Maka Allah berkata, qul katakanlah Muhammad kepada mereka, attakhastum indallahi ahda. Apakah pernyataan Anda ini didukung oleh bukti-bukti? Ahad. Ahda itu adalah bukti perjanjian antara kalian dengan Allah di dalam kitab suci tentunya. Apakah kalian bisa buktikan bahwa kalian di sisi Allah ahda, punya janji, punya ahad, punya ikatan? Fala yukhlifallahu ahda, kalau memang ada, ya Allah tidak akan pernah ingkar janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau jangan-jangan kalian mengatakan sesuatu atas nama Allah padahal sesuatu yang kalian tidak ketahui. Maksudnya pernyataan Anda ini tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan ahad, tidak berdasarkan
bukti, fakta yang bisa kita tunjukkan dalam teks-teks kitab suci. Kalau tidak bisa ditunjukkan buktinya, faktanya dalam bentuk teks-teks kitab suci, maka itu adalah taquluna Allah. Kamu hanya mengatakan atas nama Allah saja. Kamu berbicara mengatasnamakan Allah, padahal itu tidak dari Allah. Ayat ini sekaligus juga mengingatkan kita yang sering berbicara atas nama Islam, atas nama agama samawi terakhir, tetapi kita tidak bisa menunjukkan teks-teksnya di dalam Al-Quran. Tidak bisa menunjukkan nasnya dalam Al-Quran. Jadi kalau kita berbicara tentang agama, tentang Islam, ya harus bisa ditunjukkan teksnya di dalam kitab suci. Jadi kalau berbicara dalam kehidupan ini sebetulnya cuma dua macam saja. Kita bisa tunjukkan faktanya dalam, kalau itu adalah empirik, sesuatu yang terjadi di alam indera, misalnya bahwa Indonesia akan melaksanakan pemilu rakyat tahun 2024. Harus ada teksnya, harus ada buktinya. Ternyata benar bahwa itu telah menjadi keputusan pemerintah kerajaan Indonesia bahwa nanti tahun 2024 akan ada pemilihan presiden dan sebagainya. Itu artinya fakta, itu kenyataan. Tapi kalau tidak bisa menunjukkan, maka itu artinya bukan berdasarkan fakta. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita sebut dengan kehidupan indrawi. Kalau di luar kehidupan indrawi berarti kehidupannya rasional. Berarti kita harus menunjukkan bukti-bukti penalaran rasional. Bukti penalaran rasional itu biasanya bersifat deduktif, induktif, dan perbandingan satu partikular dengan partikular lain dan disebut dengan analogi. Yang ketiga, yaitu berdasarkan agama. Kalau dalam Islam, ya tentu kitab suci Al-Quran. Bagaimana dengan hadis? Boleh-boleh aja, tapi terkadang terdapat perbedaan di antara ulama berkenaan dengan kebenaran atau kesahihan sebuah hadis. Tapi kalau Al-Quran, tidak ada perbedaan. Semua mazhab, semua ulama dalam Islam sepakat bahwa Al-Quran itu ayat-ayatnya bersifat mutawatir. Jadi dengan demikian, dengan menunjuk kitab suci lah kita bisa berargumen dengan argumen yang kuat kalau wilayahnya agama Islam. Jadi inilah terakhir kemarin. Jadi intinya adalah mereka menganggap tidak masuk neraka kecuali hanya beberapa hari yang ditentukan saja. Nah sekarang ayat 81 Bapak sekalian perlu kita lihat. Karena ini jawaban Al-Quran. Ingat Bapak sekalian catat, ini bukan jawaban saya. Siapalah Al-Fakir ini? Ini adalah jawaban Al-Quran 81. Jadi jangan nanti katakan kata Rusli Malik. Enggak, ini bukan saya yang bilang. Ya, ini Al-Quran yang bilang, Bapak Ibu bisa catat jawaban Allah di ayat 81. Kan klaim-klaim seperti ini kan bukan hanya ada di Bani Israel, bukan hanya di kalangan Yahudi dan Nasrani, tidak hanya ada di kalangan agama-agama tertentu, tapi ada di Islam juga. Ada di Islam mengatakan begitu, yang penting pernah ucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, maka nanti di akhirat ya pasti akan keluar dari neraka pada akhirnya. Ya. Nah, kalau ini kita berpendapat seperti ini, ya mungkin ini menyebabkan kita umat Islam itu tertinggal karena kita malas, kita melakukan banyak falasi dalam berpikir, kita melakukan banyak kesalahan dalam bertindak karena kita diam-diam di dalam alam bawah sadar kita menyimpan keyakinan bahwa bagaimanapun kita toh pada akhirnya masuk surga juga. Jadi kita santai-santai saja. Kenapa? Ya pada akhirnya di akhirat nanti kita masuk surga juga. Jadi tidak apa-apa kita bersalah sedikit, 2 dikit, 3 dikit, tetapi pada akhirnya nanti di akhirat kita masuk surga juga. Di dunia ini tidak apa-apa kita melakukan kesalahan demi kepentingan dunia, toh di akhirat kita juga masuk surga pada akhirnya. Nah ini kan berbahaya kalau ini ada di dalam alam bawah sadar kita. Ya, maka apa jawaban Allah? Jawaban Allah adalah menginginkan kita untuk mendelay, menghapus, ya, menstip X keyakinan salah seperti ini yang tersimpan secara diam-diam di alam bawah sadar kita atau di dalam kalbu kita. Allah berfirman, Allah menjawab bahwa siapapun seperti di dunia ini, siapa saja yang bersalah, maka dia akan dipenjara sesuai dengan kadar kesalahannya. Allah berfirman di ayat ini
bala yang benar ialah. Jadi balanya di sini yang benar ialah. Ya. Di bala itu adalah kalau pertanyaannya negatif, karena tadi katakan lan tamassana nar, ya kan begitu mengatakan kami tidak akan, pernyataannya pernyataan negatif, tidak akan masuk neraka. Apa kata Allah? Bala yang benar ialah, pernyataan yang benar ialah, fakta yang benar nanti di akhirat ialah, mannya di sini adalah siapa saja. Ya, kita artikan siapa saja. Jadi man kasaba, siapa saja. Kasaba, melakukan perbuatan sayyi'atan, buruk. Man kasaba sayyi'atan, siapa saja melakukan perbuatan buruk, wahatat bihi khati'atuhu, dan perbuatan salahnya itu, kesalahannya itu menguasai dirinya. Maksudnya sudah lebih mayoritas, sudah lebih dominan pada dirinya. Kan nanti kita di akhirat, surga neraka itu kan bertingkat-tingkat. Neraka bertingkat-tingkat, surga bertingkat-tingkat. Karena kalau tidak bertingkat-tingkat, berarti Tuhan tidak adil. Karena di dunia ini kita aja bertingkat-tingkat, kita bergradasi. Ya, amal-amal perbuatan kita bergradasi, kualitas niat kita bergradasi, kualitas jiwa, sabar, syukur, ikhlas, ridho kita bergradasi, bertingkat-tingkat. Maka kalau di akhirat ditempatkan di tempat yang sama kan tidak adil. Maka surga neraka pun bertingkat-tingkat. Dengan demikian, jemaah sekalian, siapa yang mayoritas atau dominan kesalahannya daripada keburukannya, tentu neraka tempatnya. Tapi kalau dominan kebaikannya daripada keburukannya, tentu surga tempatnya. Tinggal yang membedakan surga satu dengan surga lain, neraka satu dengan neraka yang lain adalah tingkatannya. Jadi Allah mengatakan siapa saja. Jadi man di sini siapa saja. Ya. Kata-kata barang siapa di sini ini adalah pernyataan lam. Bagusnya adalah man kasaba, siapa saja. Ya. Siapa saja kasaba, melakukan perbuatan ini, perbuatan sayyi'ah, perbuatan sayyi'ah, perbuatan jahat, ya, perbuatan jahat. Wahatat bi khati'atu. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan di sini. Sayyi'ah di sini adalah perbuatan jahat kan, sayyi'ah. Tapi di sini tidak menggunakan sayyi'ah, menggunakan kata khati'ah dari kata khata', ya. Jadi seakan-akan Allah berkata begini. Siapa melakukan perbuatan jahat dan perbuatan jahatnya itu adalah dilakukan akibat cara berpikirnya yang salah. Nah, kan khati'ah itu kan salah, khata'. Kalau kita berbaca bahasa sehari-hari, salah kan khata', ya. Jadi khata' itu salah, ya. Lawannya sahih. Jadi wahatat bihi khati'atuh, dan perbuatan salahnya itu, maksudnya pikiran salahnya itu telah meliputi, mendominasi cara berpikirnya, mindsetnya. Apa kata Allah? Faulaika ashabun nar. Maka mereka itulah menjadi ashabun nar. Ya. Jadi intinya ialah apakah kesalahan berpikir kita itu telah mendominasi pikiran kita. Dengan demikian yang harus kita perhatikan adalah cara berpikir, khata atau tidak. Karena kalau cara berpikir kita salah, artinya seluruh perbuatan kita pasti sayyiat. Kalau kita melakukan sayyiat tapi bukan berasal daripada cara berpikir, kita sebut itu sebagai kekeliruan belaka saja. Ingat, kekeliruan. Tapi kalau perbuatan jahat itu kita lakukan karena memang pikirannya yang salah, ya itu bukan kekeliruan. Setiap berbuat nantinya salah. Setiap berbuat salah, setiap berbuat salah. Kenapa? Karena rootnya, akarnya salah, yaitu pikirannya. Jadi kita artikan di sini pikirannya, mindsetnya, paradigmanya, paradigmnya memang sudah salah dari awal. Ketika platformnya, tempat berpijaknya, ibaratnya rignya di laut itu sudah rapuh, itu pasti nanti akan roboh. Jadi di laut itu kan di atas rig dibangun semacam pabrik kilang untuk menarik minyak dari dalam laut, dalam tanah yang ada di laut. Nah, kalau rignya itu, platformnya itu, tempat dibuatnya pabrik atau kilang itu kemudian rapuh, ya nanti roboh. Tenggelam semua nanti orang di sana. Nah, pikiran kita seperti itu. Pikiran kita itu seperti rig, seperti platform. Nama lainnya adalah paradigma, paradigm. Nama lainnya lagi adalah cara berpikir, mindset. Kalau itu sudah salah semuanya dari awal, ya semua produknya salah. Ya.
Contohnya saya, kalau kita menyimpan di dalam ember yang besar itu air, tetapi air itu adalah berwarna hitam, ya, airnya berwarna hitam, maka nanti pakaian putih apapun dimasukkan di dalamnya, keluarnya pasti hitam. Tidak bisa kita katakan cuma sedikit hitamnya. Kalau airnya di dalam itu putih, bersih, bening, lalu kemudian kita masukkan beberapa kain putih di dalamnya dan ada tiba-tiba warna agak kemerahan keluar, nah itu mungkin ada sedikit dari warna putih tersebut yang terkena merah dari luar. Jadi bukan dari airnya. Dan itu tidak terlalu masalah. Tapi kalau memang air ember itu seluruhnya berwarna hitam, ya kita masukkan berapapun kain putih di dalamnya pasti keluarnya hitam. Itu yang disebut dengan sibogoh. Kalau sibogahnya Allah, kalau jiwa kita masih murni, masih bening, yang namanya sibogatullah, maka keluar pasti juga sebening sibogah Allah SWT. Sibogat Allah, wa man ahsanu minallahi sibogah. Sama dengan fitrat Allah, alladzi fataran nasa alaiha la tabdila li khalqillah. Dan itu tidak akan berubah. Nah, siapa yang pikirannya dikuasai oleh kesalahannya? Itulah sebabnya jemaah sekalian, kesalahan ini harus kita minta kepada Allah untuk diperbaiki, untuk Allah membantu kita memperbaikinya. Kalau kita sudah terlanjur salah di dunia ini, kita minta, ya Allah, pikiran saya salah, janganlah Engkau menghukum saya karena kesalahan saya, sebaliknya ampunilah saya, perbaikilah cara berpikir saya. Di mana kita temukan ini? Di akhir surat Al-Baqarah. Kalau Bapak Ibu ingat surat Al-Baqarah bagian akhir ayat 286, ini ayat 81, masih 200-an ayat lagi. Nanti kita jumpa dengan doa penutup surat Al-Baqarah. Di dalamnya meminta supaya jangan sampai dihukum karena salah, lupa dan salah. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Akhtana itu dari kata khata. Jadi kita minta itu. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami kalau seandainya kami lupa dan salah. Ya. Nanti di akhir doa itu fa'fu anna waghfir lana warhamna. Apa namanya fa'fu anna waghfir lana warhamna? Kita bisa simpulkan dengan bahasa kita, ya Allah, maafkanlah itu dan bantulah aku untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu dengan kata-kata fansurna, ya Allah, bantulah aku, bantulah kami. Jadi khati'ah ini adalah berbahaya. Karena dikatakan wahatat bihati. Jadi intinya lah, kalau kejahatan itu kita lakukan karena kesalahan daripada cara berpikir, maka akan terjadi kesalahan demi kesalahan dalam tindakan-tindakan kita. Ingat cuma sekitar bagian, namanya kejahatan itu terkadang bukan kejahatan, tapi bagian sistematis dari kejahatan. Contohnya kita percaya kepada hal-hal yang tidak benar, seperti percaya bahwa jin itu bisa membantu manusia melakukan perbuatan. Akhirnya banyak nanti orang percaya, tertipu, terkorbankan karena itu. Kehormatannya terenggut, bahkan ada yang nyawanya hilang, harta bendanya tertipu. Banyak karena itu percaya dengan hal seperti itu. Jadi oleh sebab itulah ini harus kita perbaiki. Jadi agama datang untuk memperbaiki jiwa kita, hati kita, agar di sana itu jangan terjadi khati'ah. Yang dalam bahasa ilmu akal, ilmu logika, mantik namanya falasi. Ya. Jangan sampai terjadi falasi. Jadi wahatat bi khati'atu, dan kalau kesalahannya itu telah meliputi jiwanya, pikirannya, faulaika ashabun nar, maka mereka penghuni neraka. Jadi ini adalah jawaban di atas tadi, bahwa ada orang-orang tertentu yang hanya masuk neraka beberapa saat saja. Allah menjelaskan tidak. Siapa saja yang salah, maka faulaika ashabun nar. Dan ayat ini Bapak Ibu sekalian dibuktikan dengan ayat-ayat lain yang berbicara tentang kejadian-kejadian masa lalu. Seperti contohnya misalnya anaknya Nabi Nuh, putra Nabi Nuh. Jadi putra kandung Nabi Nuh. Tetapi karena dia mengalami khati'ah dan kesalahannya itu adalah hatat bihi, akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak bisa ditolong oleh ayahnya. Begitu dengan istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut juga. Kita bisa baca di dalam surat At-Tahrim. Bahkan keduanya dipersilakan masuk ke dalam neraka bersama dengan orang-orang lain. Apa sebabnya? Karena pikiran, hati, jiwa keduanya telah diliputi oleh khati'ah.
oleh kesalahan, oleh falasi. Jadi akhirnya kemudian suami mereka berdua tidak bisa menolongnya. Bahkan di dalam surat At-Tahrim disebutkan, diabadikan, dijadikan contoh buat orang-orang yang ingkar. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang kafaru, tertutup hatinya. Siapa yang dijadikan perumpamaan? Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Itu dia berikan. Dan sama dengan ini juga. Kalau di sini katakan faulaika ashabun nar, kalau berkaitan dengan istrinya Nabi Nuh, ya kita bisa bukakan lagi kembali di dalam surat apa namanya? Kita lihat saja di sini ya. Surat At-Tahrim, ini ada Tahrim di sini ya, ini sudah ada nih. Surat At-Tahrim, kita tinggal lihat ayatnya 10. Surat At-Tahrim, surat 66 ayat 10. Daraballahu, Allah membuat masalah perumpamaan. Lilladzina kafaru, untuk orang-orang yang kafaru. Ini kafaru ini kata kerja Pak Husain. Ini adalah verb. Ini adalah fi'il. Jadi kita tidak bisa menyebut orang yang melakukan perbuatan kafaru. Siapa yang dijadikan sebagai masalah perumpamaan? Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Bu Nuh dan Bu Lut. Kenapa? Kanata tahta abdaini min ibadina shalihin. Karena keduanya itu tahta, berada di bawah pengawasan, di bawah pendidikan, edukasi abdaini, dua hamba kami, min ibadina shalihin, di antara hamba-hamba kami yang saleh. Tapi apa yang terjadi? Fakhanatahuma, keduanya mengkhianati suami mereka. Istri Nabi Nuh mengkhianati Nabi Nuh, istri Nabi Lut mengkhianati Nabi Lut, merasa dirinya merasa berbuat baik, kesana kemari tanpa sepengetahuan suaminya, untuk mengaku dirinya berbuat baik dalam tanda petik, padahal dia tanpa sadar atau tidak sadar menghalang-halangi manusia dari jalan suaminya. Falam yughniya anhuma, maka kedua suami mereka tidak bisa membantu keduanya. Minallah, dari azab Allah, syai'a, sesedikit apapun juga. Sehingga ujungnya, endingnya, wakila, dikatakan kepada keduanya, udkhula, masuklah kalian berdua, annar, ke dalam neraka, ma'ad dakhilin, bersama dengan orang-orang masuk. Berarti masuk bersama apa? Bersama yang kita bahas di dalam surat ini, yaitu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun nih. Wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin, dan dikatakan masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Nah, jadi jemaah sekalian, diabadikan di dalam Al-Qur'an itu apa? Supaya menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya kita tidak boleh karena kedekatan dengan seseorang atau dengan sesuatu, ataukah karena kita merasa ini adalah kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, lalu kemudian kita menganggap kita tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Jadi ayat ini penting, karena ini adalah sanggahan kepada mereka yang berpendapat seperti itu. Dan ini jawaban Allah. Ingat, jawaban Allah ini. Ayat 81, Allah mengatakan, bala, yang benar ialah siapa saja yang perbuatan buruknya itu, kasabah sayiatan, siapa saja melakukan perbuatan buruk, wa ahatat bihi khatiatu, dan kesalahan berfikirnya yang menyebabkan melakukan perbuatan jahat itu telah menguasai, mendominasi jiwanya, mendominasi mindsetnya, platformnya, ritmenya, paradigma berfikirnya, faulaika ashabun nar, maka mereka itulah menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka itulah yang akan kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun, mereka itu akan kekal di dalamnya. Ulangi lagi, kekal di dalamnya. Apa artinya kekal? Jawaban tadi dengan kata-kata ayyaman ma'dudat. Ingat sebelumnya tadi ayyaman ma'dudat. Ya. Kita lihat tadi di sini ayyaman ma'dudat. Ya. Ini tadi adalah ayyaman ma'dudat. Perhatikan ya sekalian. Mereka tadi mengatakan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang ditentukan saja. Ya, Al-Quran mengatakan tidak, bukan ayyaman ma'dudat, tapi yang benar ialah
Yang benar ialah hum fiha khalidun. Mereka adalah kekal di dalamnya. Jadi bukan ayyama ma'dudat. Jadi hum fiha khalidun adalah jawaban sanggahan terhadap kata-kata ayyama ma'dudat tadi. Beberapa hari yang ditentukan. Jadi saya kira Bapak sekalian, kita berharap Al-Quran ini merubah cara pandang kita. Karena kita orang Islam selama ini, ya banyak berpikir seperti itu. Karena jemaah sekalian, kita kan sebetulnya cukup, mohon maaf, kita cukup cukup kecewa lah dalam tanda petik. Karena kalau negara-negara itu mayoritas Islam, ya banyak juga kesalahan dan kejahatan terjadi di dalamnya. Negara-negara yang tingkat korupsinya paling tinggi kan negara-negara yang banyak Islamnya, yang bahkan jemaah hajinya bisa ngantri sampai bertahun-tahun. Bayangkan jemaah haji bertahun-tahun, masjid mungkin jarak-jarak 200 meter sudah ada. Ya. Tapi kita lihat kejahatan juga merajalela, yang namanya mutilasi terjadi di masyarakat kita. Kan mutilasi itu kejahatan yang ekstra luar biasa lah. Kenapa? Karena sudah membunuh, terus mencincang-cincang orang, itu kan benar-benar luar biasa. Tapi ini terjadi di masyarakat kita. Ya. Ini terjadi di masyarakat kita, jemaah sekalian. Apa sebabnya? Kan ini menunjukkan bahwa sebetulnya substansi agama itu tidak sampai kepada jiwa-jiwa penganutnya, karena yang melakukan itu kan juga adalah umat Islam juga. Ada banyak di antara mereka umat Islam juga. Tapi sebaliknya kata Allah, kalau dia beriman dan beramal soleh, maka justru dia akan masuk ke dalam taman yang indah. Ya, ini adalah ilustrasi kita tentang surga. Allah berfirman, "Walladzina amanu." Sedangkan orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat. Jadi dua di sini, beriman dulu, beriman baru kemudian beramal soleh, amalnya soleh. Ya, jadi sudah jelas sekali tindakan-tindakannya itu melakukan kebajikan. Shalihat itu kebajikan. Kata-kata soleh itu mendamaikan. Kan berarti tindakan-tindakannya, pikiran-pikirannya itu tidak ada unsur-unsur memecah belah. Tidak ada unsur-unsur membuat perpecahan. Jadi kalau dikatakan amil saleh di sini termasuk di dalamnya toleran, plural, menghargai pluralitas, menghargai keragaman, kebinekaan, tidak rasis, tidak egoistis, tidak nasionalisme sempit atau haufinis, nasionalisme haufinis namanya, tidak seperti itu. Tapi siapa yang beriman dan beramal saleh. Jadi amal saleh jangan bayangkan cuma salat saja. Ini kata-kata saleh ini memperbaiki keadaan. Ya, saleh itu memperbaiki keadaan. Salat belum tidak otomatis memperbaiki keadaan. Salat itu dikatakan salatnya orang saleh kapan? Apabila mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dikatakan salat itu sejatinya tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa Allah berkata begitu? Karena ada orang yang salat tapi tidak fahsya wal munkar. Maka orang salat seperti itu disebut dengan fawailun lil musallin. Neraka wailah, kecelakaan bagi orang salat seperti itu. Iya. Kenapa? Karena salatnya hanya untuk riya saja, untuk disebut sebagai ahli salat, untuk disebut sebagai orang saleh. Ingat Mas sekalian, kesalehan itu tidak perlu diklaim. Kesalehan itu tidak perlu diaku. Kesalehan itu adalah perbuatan dan karenanya oranglah yang akan merasakan itu. Ya. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wa amilus salihat, apa kata Allah? Ulaika ashabul jannah. Ini lawannya tadi. Mereka itulah ashabul jannah. Mereka ini adalah penghuni sorga. Ulaika ashabul jannah. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam sorga itu, di dalam kebahagiaan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira siapa yang cocok dengan ini? Ya, siapa kira-kira yang cocok dengan dengan orang seperti ini? Kan setiap ayat itu kan pasti ada sebab nuzulnya atau ada rujukannya. Karena berbicara tentang orang pasti ada contohnya pada zaman Nabi. Ya. Paling tidak diangkat seperti Fir'aun misalnya. Lalu siapa sebenarnya kata ini? Nah, kita lihat kata para ulama tentang ayat ini. Kita ada di sini jemaah sekalian. Ya. Ini kita lihat di sini ada ya ini. Ada ayat ini kita angkat dari buku tafsir ya, tafsir tentang ayat ini nih. Surat Al-Baqarah, walladzina amanu wa amilus shalihat, kan sama Bapak sekalian ini. Ya. Misalnya walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, sama nih. Ya.
Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ya. Rawa Al-Hafiz Al-Hakim Al-Askani Al-Hanafi fi Syawahidit Tanzil. Al-Hafiz Al-Hakim, ini Al-Hafiz karena dia penghafal Al-Quran. Al-Hakim Al-Haskani, ini namanya adalah Al-Hakim. Al-Haskani ini adalah kampung halamannya. Al-Hanafi adalah mazhabnya, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini salah satu mazhab di Sunni, yaitu diantaranya adalah Maliki atau Hambali, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal, Hambali. Jadi Hanafi ini adalah yang pertama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan kemudian Hambali. Nah, di dalam bukunya Fi Syawahidit Tanzil. Jadi ini adalah Al-Hakim ini bermazhab Hanafi. Di dalam bukunya yang terkenal Syawahidut Tanzil. Apa katanya? Qala. Katanya, Haddatsuna, telah menyampaikan kepada kami an Abi Bakar As-Sabi'i, dari Abu Bakar As-Sabi'i, bi isnadihi al-madhkur, dengan sanadnya yang terkenal, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Jadi kalau ditarik ke atas sampainya kepada sahabat Nabi dan sekaligus sepupu Nabi, namanya Ibnu Abbas. Abbas ini kan pamannya Nabi. An Ibni Abbas, ya, Ibnu Abbas itu nama aslinya dan lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Qala, berkata, jadi dari Ibnu Abbas berkata, mimma nazala minal Qur'an, di antara ayat-ayat Al-Quran, nazala yang turun. Nazala itu turun. Di antara yang turun daripada Al-Quran, khasatan, secara khusus, fi Rasulillah, berkenaan dengan Rasulullah, wa aliyin, wa ahli baitihi. Jadi khusus berbicara tentang Rasulullah, Ali, Sayyidina Ali maksudnya, wa ahli baiti, dan keluarganya, min suratil Baqarah, dari surat Al-Baqarah, ialah walladzina amanu wa amilus salihati. Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sama tadi ayatnya di atas tadi. Apa katanya? Nazalat fi aliyin khassatan. Ayat ini turun berkenaan dengan Ali secara khusus. Apa sebabnya? Wa huwa awwalu mu'minin, karena dialah orang mukmin pertama. Ini saya kira tidak ada perdebatan. Dialah mukmin pertama dari kalangan laki-laki. Wa awwala musalli ba'da Rasulillah, dan dia pertama salat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dialah yang pertama mukmin, makanya kata-kata amanul di sini dialah. Kemudian dialah yang pertama salat setelah Rasulullah. Kita tahu bahwa amal saleh itu banyak, tapi tadi kuncinya ada pada salat. Salat itu bukanlah, tidak selamanya orang yang salat tidak selamanya diidentikan dengan amal saleh, tapi kalau dia beramal saleh pasti dia salat. Jadi awwalu musalli ba'da Rasulillah. Nah, jadi jemaah sekalian, ini adalah berkaitan dengan Sayyidina Ali berdasarkan ulama yang bermazhab Hanafi ini, yang bernama Al-Hakim Al-Askani, dalam bukunya Syawahidut Tanzil. Kita kembali lagi di sini. Jadi walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Apa sebabnya jemaah sekalian? Karena Sayyidina Ali itu tidak bisa ditemukan kesalahannya, tidak bisa ditemukan falasinya dalam berpikir. Pikiran-pikiran Sayyidina Ali bin Abi Thalib bisa kita baca dalam bukunya yang merupakan kumpulan surat-surat dan khutbah-khutbahnya, yaitu Nahjul Balaghah. Di sana kita menyaksikan, bisakah kita menemukan di sana falasi berpikir? Surat-suratnya dan khutbah-khutbahnya. Yang kedua, sepanjang perjalanan kehidupannya sebagai insan, sebagai manusia, orang tidak bisa menemukan kesalahannya. Karena orang tidak menemukan kesalahannya Sayyidina Ali, maka orang-orang tidak senang pada Sayyidina Ali pada saat dia menjadi khalifah yang keempat, Khulafaur Rasyidin, maka kemudian banyak orang yang menyerang justru ayahnya. Jadi ayahnya diserang, kenapa? Tidak bisa menyerang Alinya, tidak bisa mencari kekurangannya, tidak bisa mencari cacat moralnya. Akhirnya kemudian diseranglah bapaknya atau ayahnya. Jadi artinya jemaah sekalian, sebagai orang paling memusuhinya pun juga tidak bisa mencari kesalahan-kesalahannya. Kalau misalnya mencaci Sayyidina Ali, pasti hanya berupa hoax saja. Tidak bisa mereka buktikan. Itulah sebabnya siapa saja yang membela Ali harus
musuhi pada saat itu. Kenapa? Karena kalau dia pendukung Ali, berarti dia akan bisa menunjukkan kesalahan daripada setiap kecaman-kecaman yang dialamatkan kepadanya tanpa adanya pembelaan. Jadi Allah mengatakan walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi kalau dia masuk surga selamanya, masuk neraka juga ya selamanya juga tadi. Sama kan sebelumnya tadi Bapak sekalian. Tadi itu juga neraka juga selamanya. Jadi kita lihat tadi, ya kita lihat dari sebelumnya. Ini tadi. Ini sebelumnya juga yang sama. Ya. Nah, Bapak lihat di sini, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini sama juga. Ashabul jannah hum fiha khalid, sama. Jadi kan sama-sama kekal Pak sekalian. Siapa yang masuk ke dalam surga dia akan kekal, masuk ke dalam neraka akan kekal. Dan ini caranya Allah mengcounter, caranya Allah menjawab kesalahan berpikir bahwa ada orang dimasukkan ke neraka hanya beberapa hari saja. Ini ingat, ini Al-Quran. Tentu Al-Quran tidak ada argumen manapun yang bisa mengatasinya kalau konteksnya agama Islam. Dan saya kira ini masuk akal sekali. Karena alangkah tidak adilnya Tuhan, hanya karena orang itu mengaku bersyahadat, tapi melakukan berbagai macam kejahatan, tapi kemudian dianggap masuk surga juga. Ya. Bayangkan kalau dia sampai pada tingkat meracun orang-orang suci, orang-orang baik, membunuh, tapi karena dia dianggap Islam juga, mereka masuk surga juga nantinya. Ini jemaah sekalian berbahagia tentu menjadi masalah ya. Sekarang kita teruskan lagi ya. Nah, ini adalah kembali kepada Bani Israel. Kenapa kira-kira muncul pendapat-pendapat seperti itu? Ya, kenapa kira-kira muncul pendapat seperti itu? Kita sudah bahas sebelumnya, ada perubahan-perubahan beragama. Ya, kalau pada agama-agama sebelumnya kitab suci yang disebut dengan tahrif itu memang dirubah bahkan lafaznya. Ya, tetapi sekarang tidak mungkin dirubah lafaznya karena Allah mengatakan kami menurunkan Al-Quran dan kami menjaganya. Tetapi kemudian bahwa tahrif lafzi bisa terjadi, lafaznya bisa ditahrif. Ya. Apa motifnya orang mentahrif? Ya banyak, diantaranya supaya tetap dapat kehidupan, dapat uang. Kalau bahasa kasarnya, kebetulan ilustrasi kita orang dikasih uang. Bapak sekalian, itu di sebelah kanan itu yang menerima uang itu ulama Yahudi maksudnya. Lihat itu anunya, apa selendangnya itu selendang itu kan selendang Yahudi. Nah, di sebelah sana kirinya yang berkepentingan. Jadi ini adalah ilustrasi kita bahwa tidak sedikit orang, ya kalangan orang yang dia sebut ulama oleh masyarakat, tapi sebetulnya ya mungkin mendapatkan suatu keuntungan-keuntungan tertentu sehingga kemudian kalau toh tidak merubah mentahrif secara lafaz, paling tidak menyampaikan yang benar. Maksudnya yang benar itu tidak sampaikan, yang disampaikan yang tidak membahayakan kedudukannya saja. Atau kalau disampaikan yang tidak sejalan dengan pikirannya, ya ditahrif lafaznya. Apa namanya maknanya? Tahrif maknawi namanya. Jadi Allah berfirman, wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muridun. Penyebabnya tadi ada tahrif sebelumnya. Apa kata Allah di sini? Dan ingatlah akhadna ketika kami mengambil misak perjanjian Bani Israel dengan Bani Israel. Jadi ini adalah misak terhadap Bani Israel dan ini adalah perjanjian berkenaan dengan hakikat agama samawi. Ini sama semuanya Pak Bu sekalian. Walaupun ini disebutkan di sini Bani Israel, ini Bani Israel. Tetapi isinya nanti coba apa yang bisa perhatikan sampai di sini semuanya sama dengan kita. Ya. Pertama, la ta'buduna illallah. Isi perjanjian ini adalah la ta'buduna illallah. Jangan pernah menyembah selain daripada Allah. Apa kata menyembah di sini? Jangan pernah menaklukkan kebenaran pikiranmu kepada apapun selain daripada Allah. Jangan pernah menaklukkan cara berpikirmu hanya karena mendapatkan keuntungan duniawi tertentu. Illallah selain daripada Allah. Jadi la ta'buduna illallah. Jangan engkau menyembah, beribadah, menjadi hamba selain kepada Allah saja.
apabila kalian sudah mau mengatakan sesuatu baik padahal itu buruk menurut Allah, atau mengatakan buruk padahal itu baik menurut Allah, padahal karena itu adalah demi menjaga kepentinganmu, maka itu sama dengan menghamba. La ta'buduna illallah, jangan beribadah semata-mata kepada selain Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah. 1. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat baik. Ini kan sama semuanya, Pak. Jadi ini adalah kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Wabil walidaini ihsana. Kemudian wazil qurba, kemudian wazil qurba, berbuat baiklah juga kepada kerabat. Ihsana ini perbuatan baik, bukan hanya dilakukan kepada orang tua, tapi setelah itu juga kepada kerabat. Jadi ingat ya sekarang kerabat. Jadi kalau semua kita baik kepada kerabatnya, maka sebetulnya ikatan sosial itu menjadi kuat. Karena kan kekerabatan itu bagai rantai yang tidak terputus. Contohnya saya punya saudara, saya baik kepada saudara saya. Nanti saudara saya kan menikah dengan orang lain. Kan begitu Pak sekalian. Jadi menikah dengan orang lain. Nanti pernikahannya dengan orang lain atau suku lain atau ras lain kan melahirkan anak. Nah, otomatis anak itu masuk dalam ke sini dan masuk ke sana. Jadi akhirnya kan mata rantai itu. Jadi oleh sebab itulah Allah mengatakan wabil walidaini ihsana wadzil qurba, dan berbuat baiklah kepada kerabat. Baru kemudian wal yatama, ini cuma sekalian jarang kita bahas bahwa kerabat dulu baru anak yatim nih. Jadi kerabat dulu berdasarkan ayat ini baru anak yatim nih. Anak yatim setelah kerabat ini. Wadil qurba wal yatama, ini juga kebenaran Al-Qur'an. Jadi wabil walidaini ihsana, baru kemudian orang tua. Jadi kan orang tua paling utama. Jadi setelah Allah ini urutan pertamanya Allah, karena dia Tuhan, Allah Tuhan kita. Nah setelah itu yang dijadikan Allah sebagai sebab material untuk kita lahir, yaitu ibu kita, orang tua kita. Jadi ini kan masuk akal sekali Bapak sekalian, Allah dulu puncak eksistensi, baru kemudian yang dijadikan Allah sebagai sebab material, sebagai sebab lahir atas kelahiran kita, yaitu al-walidaini, kedua orang tua. Setelah kedua orang tua, ya kerabat. Jadi wadzil qurba, karena dia paling dekat dengan kita setelah orang tua kita. Zawil qurba di sini mulai daripada saudara, ponakan, sepupu, zawil qurba. Nah, baru setelah itu wal yatama, anak yatim. Nah, kalau kita punya kerabat yatim, kita harus pertama perhatikannya. Karena dia sudah memiliki dua syarat. Pertama adalah kerabat, kedua anak yatim. Jadi kalau kita ingin memperhatikan anak yatim, pertama dan utama adalah anak yatim dari kerabat kita. Baru kepada anak yatim yang lain. Kenapa? Karena asumsinya setiap anak yatim harusnya punya kerabat juga. Dan kalau setiap orang menjalankan ayat ini, maka setiap orang akan perhatikan anak yatim kerabatnya. Jadi wabil walidaini ihsana, wadzil qurba, wal yatama, wal masakin. Jadi karena masakin ini masih sudah dewasa. Anak yatim kan anak-anak. Anak-anak maksudnya secara mental masih lemah, cara berpikir masih lemah, dia masih butuh kasih sayang, belum mandiri. Kalau miskin ini cenderung hanya karena kondisi ekonomi. Sebetulnya masakin itu cuma sekarang kalau bahasa Al-Quran ini terkadang beda dengan kita. Kalau masakin itu artinya keadaannya tetap tidak bisa merubah keadaannya karena kondisi yang pasti, contohnya dia cacat selamanya dan kecacatannya itu tidak memungkinkan untuk bekerja, itu masakin. Karena masakin itu dari kata sakan yaskun itu tenang, tetap. Ya. Ingatnya masakin ini dari kata sakan yaskun tetap. Jadi kalau seseorang tinggal tetap di suatu tempat namanya sakin, bentuknya namanya sukan. Jadi kalau kita tanya orang di mana kamu tinggal, atau bahasa Melayu di mana kamu duduk, aina taskun, di mana kamu duduk, di mana kamu tinggal, aina taskun. Ya, jadi masakin itu kondisinya tetap. Contohnya orang yang mengalami cacat mental, itu kan tetap tidak mungkin dia bekerja dengan baik. Kita harus perhatikan, karena dia kan manusia juga, dia butuh makan dan minum 3 hari. Dan dia tidak bisa bekerja karena mentalnya terganggu. Kata mental di sini bukan gila Pak sekalian, tapi dalam konteks misalnya katakanlah idiot misalnya, mohon maaf ya, kurang bisa berkembang secara mental. Atau yang kedua memang sudah pikun misalnya, orang tua kita, keluarga atau siapa saja yang pikun. Nah, itu harus kita perhatikan. Ataukah memang sakit, ya sakit tahunan tidak bisa lagi beraktivitas. Nah itu namanya masakin, ya. Masakin.
Jadi wadil qurba wal yatama wal masakin. Baru kemudian wa qulu linnasi husna. Wa qulu linnasi husna. Jadi ini yang pertama tadi ibadah kepada Allah, orang tua, kerabat, yatim, miskin, berbuat baik. Jadi intinya di sini adalah satu tadi beribadah dulu di sini, baru kemudian di sini adalah berbuat baik. Kita lingkari yang pentingnya. Ini objek berbuat baiknya adalah orang tua, kerabat, anak yatim, miskin. Nah, baru kemudian kata-kata. Perhatikan, wakul itu kata-kata. Jadi sekarang kita masuk pada kata-kata di sini. Jadi pertama ibadah, yang kedua kebaikan, tindakan, yang kedua adalah kata-kata. Wakulu linnasi. Wakulu katakanlah kepada manusia dengan kata-kata yang baik, husna. Ini mirip dengan ihsana tadi. Kalau tadi perbuatan, ini adalah kata-kata. Jadi bayangkan ya sekalian, ini akan lengkaplah sudah ini sebetulnya. Ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, yatim, miskin, kata-katanya terjaga kepada manusia. Ingat ketika berbicara tentang qulu linnas, itu adalah kepada manusia, tidak disebutkan seperti ini tadi. Apa sebabnya? Karena yang namanya perkataan, komunikasi dengan siapapun kita selalu lakukan setiap hari. Setiap hari kita bertemu dengan siapapun juga. Kalau berbuat baik dalam pengertian membagi misalnya sebagian rezeki kita, mungkin tidak kepada semua manusia. Tapi yang namanya kata-kata dimanapun juga, di dalam grup-grup WA, grup-grup Facebook, grup-grup media sosial, berkata-kata langsung, berkomunikasi. Kita ketemu di bus kota misalnya, kita ketemu di kereta, di di pesawat, kita ketemu di pasar orang. Itu adalah orang-orang siapapun, linnas. Artinya apa? Apapun agamanya, apapun kepercayaannya, apapun suku bangsanya, kita harus berkata-kata husna yang baik. Kita berkata-kata husna yang baik. Ini juga hilang di masyarakat kita. Seakan-akan kalau dia sejalan dengan pikiran kita mengkritis seseorang, tidak apa-apa berkata-kata kasar. Langsung kita tahrif juga, itu bukan kasar. Padahal yang namanya kasar yang zahir. Yang persoalan yang dibaliknya itu ya urusan lain. Tetapi yang disebut dengan komunikasi dan orang itu ya yang didengar orang. Tidak boleh mengatakan, menurut saya tidak begitu. Tidak bisa yang namanya komunikasi yang diterima orang. Ingat, yang diterima orang. Komunikasi itu yang diterima orang. Maka kalau kita bermaksud baik tetapi yang diterima orang buruk, ya kita harus minta maaf. Kenapa? Karena yang namanya komunikasi itu harus husna. Wa qulu linnasi husna. Di dalam Al-Quran, Pak sekalian, nanti kita ketemu di dalam surat Al-Baqarah ini juga. Bahwa memilih kata-kata itu penting. Kata-kata saya karena kata-kata qulu linnasi husna. Kita lihat surat Al-Baqarah dulu Pak sekalian ya. Kita tunjukkan betapa Al-Quran itu concern. Karena saya melihat sekarang ini orang Islam tiba-tiba kehilangan juga dimensi moralitas Qur'annya ketika berhadapan dengan masalah-masalah politik pragmatis misalnya. Nah, kita tunjukkan surat Al-Baqarah. Ya, kita lihat ayatnya 103 ya. Ya, ini apa ya? Nah, 104. Bapak sekalian 104. Surat 2 104 ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. La taqulu ra'ina." Ini kenapa kata la taqulu? Karena tadi kan kita bicara qaul di sini nih. Perhatikan ini, qaul. Qulu. Kita bicara tadi ini. Ya. Bagaimana apa yang disebut dengan husna di sini? Ya, ini yang kita bicarakan. Nah, di sini di surat Al-Baqarah juga tapi ayatnya belakangan ini ayat 104 ini. Ya, ini 104. Surat Al-Baqarah ini ya. Ini dipanggil orang beriman. Jadi orang beriman itu harus jangan ikut-ikutan sama orang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang telah beriman. La taqulu, janganlah menggunakan kata-kata. Ingat kata-kata la taqulu, jangan berkata. Kita artikan jangan menggunakan kata. Jangan memilih diksi apa? Ra'ina. Waqulu, dan katakanlah pilihlah diksi unzurna. Loh, kok bisa? Nah, perhatikannya Mas sekalian. Secara Nah, kita lihat dulu di ini ya.
secara makna, ya ini secara makna ra'ina dengan unzurna, ya, sebetulnya sama. Ya, ini sama sebetulnya. Ini kata-kata ra'ina dan unzurna itu sama secara maknanya. Cuma pada saat ayat ini turun, pada saat Nabi ada di Madinah, ini kan ayat surat Madaniyah. Itu orang-orang di Yastrib itu, Yastrib sudah terbiasa menggunakan ra'ina dalam bahasa yang kasar. Jadi ra'ina itu adalah sudah bermakna kasar, ya, sudah bermakna sarkastis namanya. Jadi ra'ina ini sudah bermakna sarkastis. Nah, Allah mengatakan jangan gunakan kata ini karena ini kasar. Gunakanlah kata unzurna. Ya. Jangan gunakan kata ra'ina, unzurna. Ya miriplah kita di Indonesia misalnya gini. Kata-kata ketidaktahuan itu kan bertingkat-tingkat. Misalnya kita gunakan kata bodoh, itu kasar tuh. Adakah yang lebih halus? Adakah yang netral? Ada. Pandir. Itu kata pandir itu lebih halus. Ya. Bahkan kita artikan netral. Saya orangnya pandir. Pandir itu lebih halus. Kemudian bodoh sudah lebih kasar. Ada yang paling kasar lagi misalnya, maaf, tolol, kamu gitu. Itu paling kasar lagi tuh. Ya. Maka Al-Quran katakan jangan gunakan kata ra'ina, gunakanlah kata unzurna. Ini artinya apa? Al-Quran itu sampai pada tingkat mengatur kita supaya memilih pilihan kata yang benar. Kita memilih pilihan kata yang baik. Ya disebut dengan diksi. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian mengikuti mengikuti tadabbur kita dari awal. Saya sering menggunakan dua kata karena di jemaah kita ini ada ikhwan kita dari Malaysia dan Singapura. Karena terkadang karena kita berbeda kultur, mungkin ada yang menurut kita halus, tapi menurut ikhwan kita dari Malaysia Singapura mungkin agak kasar. Jadi terkadang saya menggunakan dua-duanya. Walaupun saya juga punya bahasa Melayunya belum begitu kaya juga. Tapi kita gunakan kedua-duanya supaya sesuai dengan kulturnya masing-masing. Kenapa? Karena bisa saja menurut kita sudah halus, tetapi menurut mereka kasar. Jadi dan Al-Quran mengatakan kita harus peduli menyangkut masalah pilihan kata ini. Iya. Jangan kata ini larangan, Pak Ustaz. Ini larangan. La taqulu, jangan menggunakan kata ra'ina. Jangan memilih diksi ra'ina. Pilihlah diksi unzurna, gitu. Ya. Sama-sama maknanya, peliharalah, perhatikanlah. Ini kan pelihara, perhatikanlah kami. Tetapi jangan menggunakan ini karena pada saat itu sudah terlanjur digunakan ini bahasa kasar. Yang halus adalah unzurna. Satu. Yang kedua, wasma'u, selalulah mau mendengar. Jangan cuma mau didengar. Ingat, belajarlah selalu mendengar. Jangan selalu mau didengar. Orang yang selalu mau didengar itu adalah kerjanya mengkritik terus-menerus. Tapi sekali-sekali lah, bahkan kalau perlu setiap saat mendengarlah. Nabi menganjurkan kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Orang seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kita bicarakan tadi asbabun nuzulnya, yang menjadi turunnya tadi ayat yang ini, mana tadi ayat sebelumnya, 82, itu pun dia tidak akan berkata-kata kalau tidak ditanya. Bayangkan. Dia mengatakan, tanyalah aku sebelum aku kehilangan kalian. Artinya apa? Dia tidak mungkin mengatakan sesuatu kalau tidak ditanya. Saluni qabla an takfizuni. Tanyalah aku sebelum kalian kehilangan aku. Apa soalnya? Karena beliau sendiri berkata, kalau kamu mengatakan sesuatu kepada orang yang tidak butuh, berarti kamu menganiaya kata-kata ilmu. Tapi kalau kamu tidak menjawab, tidak memberikan tanggapan, tidak mengajarkan orang yang mau mengetahui dan bertanya, maka kemudian kamu menganiaya orang itu. Jadi kan arif sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi Al-Quran mengatakan, la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u, dan selalulah mendengar. Apa sebabnya? Siapa yang tidak peduli dengan ini termasuk lil kafir, ini termasuk ingkar namanya. Jadi Al-Quran mengatakan ini adalah menggunakan istilah ini, tertutup hatinya. Ancamannya adalah adzabun alim ini. Ya. Padahal ini cuma menyangkut masalah kata saja, pilihan kata, diksi saja. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, umat Islam kita ini, mohon maaf jemaah sekalian berbahagia, tiba-tiba mendukung orang lain, orang non-Islam yang mungkin perbuatan sehari-harinya juga melanggar perbuatan syariat Allah.
tapi karena dia dianggap mewakili kemarahannya, maka kemudian dia juga mendukungnya jemaah sekalian. Ini kan menjadi lucu sebetulnya, menjadi ironi sebetulnya jemaah sekalian. Padahal kebenaran itu tetap kebenaran, kebatilan itu tetap sebagai kebatilan, siapapun yang mengatakannya. Ya. Jadi la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Kenapa? Karena Allah mengatakan di sini, persoalan ketiga adalah katakanlah kata-kata yang baik kepada manusia, siapapun orangnya. Jadi pertama ibadah kepada Allah, yang kedua berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin. Baru yang ketiga wa qulu linnasi husna. Kemudian waqimus shalah, dirikanlah salat. Jadi kita lihat salat dan zakat ini belakangan ya, kata perbuatan dulu. Waqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Tetapi Bani Israel tadi berpaling, kecuali hanya sedikit di antara kalian. Nah, apakah ini hanya terjadi pada Bani Israel? Mohon maaf, juga terjadi pada kita Islam. Kita membaca ayat ini setiap saat, tapi hanya sedikit kita mengamalkan ini. Betapa banyak kita menggunakan kata-kata yang kasar kepada manusia, jemaah sekalian. Bahkan mendukung orang yang melakukan kata-kata yang kasar. Coba bayangkan. Padahal ini perintah qulu linnasi husna. Ya, ibadah, tindakan, dan kata-kata. Setelah itu baru salat dan zakat. Tetapi apa kata Allah? Sayangnya setelah itu kalian berbalik. Summa tawallaitum. Maksud berbalik di sini tidak melanggar ini semuanya. Kecuali hanya sedikit di antara kalian, sementara yang lainnya adalah mu'ridun, berpaling daripada kebenaran. Ya. Nah inilah akar kenapa terjadi kejahatan kepada kemanusiaan. Jadi artinya kalau kita seperti itu ya sebetulnya kita adalah juga diam-diam sama dengan Bani Israel yang dikecam dalam Al-Quran, yang melakukan kejahatan. Ya kenapa kita juga dengan gampang melakukan kekerasan? Kita sudah bahas bahwa kekerasan itu 3 tingkatannya. Kekerasan pertama adalah kekerasan tindakan, kekerasan kedua adalah kekerasan perkataan, dan root akar daripada kekerasan tindakan dan perkataan adalah dari kekerasan psikologis, kekerasan mental. Dari jiwa kita sudah rusak, maka kita berpikir buruk kepada orang lain. Jadi kekerasan itu mulai daripada kekerasan pikiran sebetulnya. Baru kemudian melahirkan kekerasan perkataan, ya. Baru kemudian perbuatan, membunuh, dan sebagainya. Inilah yang terjadi. Sehingga Al-Quran mengatakan, Wa'id akhadna misaqakum. Ingatlah tatkala kami mengambil misak kalian. La tasfikuna dima'akum. Janganlah kamu menumpahkan darah. Ingat jemaah sekalian, kalau kita ikut mempertajam perseteruan, mungkin kita tidak terlibat langsung dalam pertumpahan darah, tapi bisa menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah. Kalau terjadi namanya segregasi sosial secara ekstrim. Ya. Kalau segregasi itu apa? Pemisahan. Kalau sudah terjadi dualitas di dalam masyarakat, itu bisa walaupun kita tidak ikut, tetapi kita ambil punya andil di dalamnya, punya share. Maka Al-Quran mengatakan, wa'id akhadna misaqakum la tasfikuna dima'akum. Janganlah menumpahkan darah kalian. Wala, kenapa menggunakan kata kalian? Karena dalam surat Al-Maidah, setiap manusia bagian daripada kita. Kita diciptakan dari min nafsi wahidatin. Wala tukhrijuna anfusakum. Wala tukhrijuna anfusakum. Jangan mengusir diri-diri kalian. Min diarikum, dari negeri-negeri kalian. Summa aqrartum. Kemudian kalian berikrar, wa antum tashhadun, dan kalian menyaksikannya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ya kita saksikan sekarang. Bani Israel melakukan itu terhadap orang-orang Palestina. Ini jemaah sekalian berbahagia adalah komunitas Yahudi yang sedang melakukan ritual di tembok ratapan. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Setelah berjanji seperti itu, artinya apa? Mereka membunuh lagi. Taqtuluna anfusakum. Kalian membunuh diri-diri kalian. Maksudnya di sini membunuh saudara-saudara kalian. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Kalian mengeluarkan, mengusir sebagian manusia dari negeri-negeri mereka, dari rumah-rumah mereka. Ini terjadi lagi sampai sekarang. Tazaharuna alaihim bil itsmi wal udwan. Kalian saling bantu-membantu di dalam perbuatan dosa dan udwan. Nah, ini terjadi juga sekarang di kita.
jelas-jelas kasar, tapi kita dukung. Di surat Al-Maidah dikatakan, yaitu janganlah kamu tolong menolong dalam keburukan. Ya, kurangkan tolong menolonglah, ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Tapi kita sekarang sudah masuk di sana, jemaah sekalian. Kita tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, tentu saja kita tidak merasa berdosa. Kenapa ditahrif? Ya, kita tidak merasa itu kan bukan keburukan. Ya, wa in ya'tukum usara, apabila mereka datang kepadamu membawa tawanan, artinya saudara kalian ditawan, tufaduhum, kalian menebusnya, membayar fidyanya, wahum muharramun alaikum ikhrajum, padahal sudah di awal bisa katakan saling mengusir itu adalah haram hukumnya, ini haramun. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Ini pertanyaan ini terjadi di kita juga. Ya. Ini pertanyaannya Pak Gus kalian. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian mengimani sebagian kitab suci dan mengingkari sebagian kitab suci? Ini terjadi di kita di Islam. Padahal tadi dikatakan yang disebut dengan agama yang benar itu tadi adalah beribadah kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, berkata-kata kepada manusia, sholat dan zakat. Kalau sudah itu berarti baik. Tapi sekarang ada di masyarakat kita belum cukup. Kalau berbeda mazhabnya dengan kita, ya kita kafirkan. Luar biasa. Bahkan kita bertolong-menolong untuk memusuhi mereka. Kita menyuruh orang-orang memusuhinya. Coba bayangkan Pak sekalian. Dan ini terjadi di komunitas Islam sekarang. Ya. Itulah sebabnya banyak komunitas-komunitas minoritas, padahal sesama Muslim, di tengah-tengah umat Islam yang hidupnya merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena ada segelintir orang yang mengajak orang untuk memusuhinya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apa kalian beriman kepada sebagian kitab suci dan mengingkari sebagiannya? Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa hizyun fil hayatid dunya. Apa kata Allah? Tidak ada imbalan balasan terhadap siapa yang berbuat demikian di antara kalian kecuali apa? Khizyun, akan diberikan kehinaan. Inilah mungkin menjawabkan kita sekarang umat Islam rendah, sedikit-sedikit dibakar Qur'annya. Ya, jemaah sekalian ini baru kemarin dibakar lagi. Setiap negara pindah-pindah dibakar lagi. Coba. Kita sepertinya tidak punya harkat dan martabat lagi. Ya. Karena kita apa? Sibuk dengan di dalam saja kita gontok-gontokan. Ya. Al-Quran mengatakan, "Fama jaza'u may yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Tiadalah akibat daripada perbuatan demikian kecuali akan ditimpakan kepadanya kenistaan, kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati, dan di hari kiamat, yuraduna ila asyaddil adzab, dikembalikan kepada azab yang keras. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ingat, Allah tidak lalai daripada apa yang kalian kerjakan. Di masyarakat kita juga, Bapak sekalian, banyak di antara kita yang mendukung, mohon maaf, di tengah-tengah kita kan ada beberapa orang non-Islam tadinya, kemudian menjadi Islam, mu'alaf, kan begitu. Biasanya kalau sudah mu'alaf menjadi penceramah juga, ceramahnya mencaci maki agama sebelumnya. Banyak di antara kita mendukungnya, padahal itu tidak benar, Bapak sekalian. Ya, kita lihat ada di antara mereka yang masuk Islam, terus kemudian juga menduduki Alkitab, ya, Alkitab yang dipakai saudara kita orang Nasrani, dan kita tidak tegur padahal ini salah. Kita tidak boleh mendukungnya. Kenapa? Karena setiap kitab suci dimuliakan oleh penganutnya. Mengganggu kitab sucinya sama dengan mengganggu orangnya. Apatah lagi kalau kitab suci samawi seperti Taurat dan Injil, itu adalah kitab suci yang kita imani juga. Jadi kita harus menolak orang seperti itu walaupun dia mu'alaf. Ya. Tetapi jemaah sekalian sebagai kita sudah kehilangan perspektif seperti itu. Kita seakan-akan sah mendukung kebencian selama kebencian itu diarahkan kepada orang kita tidak senangi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat seperti ini bisa menggugah kita semuanya. Bahwa Al-Quran itu rentan interaksi sosialnya luas sekali, jauh lebih luas daripada rentan ibadah mahdanya. Dan yang dirasakan orang lain dari kita adalah
rentang ibadah sosialnya, bukan rentang ibadah mahdanya. Ibadah mahdanya adalah untuk kepentingan diri kita dan akan dirasakan orang kalau memberikan efek kepada orang lain yang dalam Al-Quran disebut dengan tanha anil fahsya'i wal munkar. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau apa yang Al-Fakir sampaikan ini ada yang salah, ada yang kurang bagus, ada yang intonasi kata-katanya mungkin terlalu tinggi, mohon dimaafkan. Jangan diambil di hati dan jangan disimpan di kepala, tinggalkanlah dan ambillah itu yang dari Al-Quran saja. Terima kasih banyak. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Nur. Silakan Pak Nur. Persisnya dalam kata tersirat fatu minum Nabi Ba'dil kita fatagfuru Nabi Ba'dil boleh juga ditujukan kepada insan-insan kamil yang Allah turunkan, kemudian mereka pilih siapa yang mereka nak dan mereka tolak siapa yang mereka tak nak. Beri pencerahan dan teguran soal afwan barakallah. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita sampaikan bahwa yang namanya Alkitab ini bukan hanya buku, ya. Bahkan kita sudah terangkan dulu bahwa Alkitab yang ditunjuk di dalam surat Al-Baqarah itu adalah pasti oknum orang, seperti dikatakan Pak Nur tadi. Kan kalau kita baca surat Al-Baqarah awal itu setelah Alif Lam Mim, ayat berikutnya adalah zalikal kitab. Ini sama tulisannya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, pada saat ayat itu turun, ayat surat Al-Baqarah ayat 2 itu turun, kan belum ada mushaf seperti ini. Mushaf belum dikompilasi. Sudah ditulis tapi masih dalam bentuk lembaran-lembaran, belum dijilid, belum bisa dibuka semua orang. Jadi pada saat Nabi berceramah pasti belum ada yang pegang mushaf. Mushaf itu ditulis, disimpan di rumah secara pribadi oleh penulisnya. Karena kita tahu ya waktu itu belum ada percetakan, belum ada printing seperti sekarang. Beda dengan kita sekarang, bukan lagi printing, tetapi sudah ada dalam bentuk platform, ada aplikasi, ada di handphone kita masing-masing. Pada saat itu belum ada. Jadi ketika Al-Quran turun zalikal kitab, itu pasti menunjuk kepada orang, zalikal kitab. Dan pasti Alkitab yang dimaksud seperti tadi dikatakan di ayat 82, sebelum ini 85, 82 sebelumnya. Innalladzina amanu wa amilus salihati, kan begitu. Innalladzina amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ya, tadi kita lihat asbabun nuzulnya. Jadi ketika dikatakan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din, benar yang dikatakan Pak Nur tadi. Ini bukan hanya berkaitan dengan buku kitab suci dalam pengertian yang tercetak, yang tertulis ini, tapi orangnya. Apakah kalian mengimani sebagian dan mengingkari sebagian? Contoh misalnya, pengganti Nabi selalu 12. Pada zaman Nabi Musa kita sudah terangkan 12. Nabi Muhammad kita pasti 12 juga. Kalau kita tolak sebagian dan menerima sebagian, kan masuk kategori ini. Ya fatu'minu nabi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Ini harus kita maknai ke sana. Karena Alkitab itu adalah terdiri dari dua. Pertama adalah orangnya, yang kedua adalah yang tertulis. Ya. Yang disebut dengan bacaan itu, Al-Qur'an itu. Jadi dengan demikian ini berlaku jemaah sekalian. Apalagi kalau kemudian setelah kita ingkari bahkan kita bunuh. Ini lebih fatal lagi. Terima kasih Pak Nur telah mengingatkan. Yang lain lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aswandi. Ustaz, saya menanyakan tentang kerabat itu, kata kerabat itu al-qurba itu Ustaz. Di surat Qul la aslukum alaihi ajran illa mawaddah fil qurba itu apa bedanya itu Ustaz ya? Sana kok lain itu artinya. Terima kasih Ustaz. Ya baik, terima kasih banyak Pak Aswandi. Jadi kalau di dalam surat Al-Musyawarah itu menggunakan kata fil qurba, fil qurba. Kata sini adalah dzil qurba. Jadi adalah kata-kata dzil qurba. Jadi kalau ada dzil qurba di sini artinya dia itu memiliki hubungan kerabat sesuai dengan ini orang tua. Jadi kelanjutannya kelihatan Pak Aswandi. Ini orang tua
baru kemudian dzil qurba, artinya kerabat itu terpulang kepada orang tua ini. Karena tadi kita katakan saudara kita, sepupu kita, sama-sama berasal dari orang tua yang sama. Entah seayah kah, entah seibu kah, atau seayah ibu kah. Kemudian sepupu kita kan berarti kalau ditarik ke atas seayah juga dari orang tua kita. Nah, itu di al-qurba. Sedangkan di surat Al-Musyawarah itu fil qurba. Seperti itu. Ada lagi? Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, bukan. Ustaz, tentang itu kitab Al-Quran yang dibakar kan di negara-negara yang non-Islam ini. Jadi apa jawapan di dalam Al-Quran tentang perkara yang mereka lakukan ini? Mungkin Ustaz boleh beri ini pencerahan dalam Baik, terima Al-Quran. kasih. Bukan. Jadi jemaah sekalian berbahagia, saya kira kita berkenaan dengan perbuatan mereka itu pertama dalam hati kita kecam. Bahkan sebagai penceramah saya juga di depan mimbar saya kecam. Tetapi mengecam. Jangan sampai memprovokasi orang untuk melakukan kekerasan. Karena nanti kita namanya terpancing, bukan. Jadi kita harus kecam, ulama harus mengecam, kemudian juga hati kita harus mengecam, tetapi ujung-ujungnya kita akan meyakini ayat ini. Ayat ini bukan ayat terakhir dari surat penggalan terakhir dari ayat 85. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lengah, tidak pernah lalai, tidak pernah tidak memperhatikan atas apa yang manusia kerjakan. Jadi Allah pasti punya perhitungan sendiri. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Seterusnya kita umat Islam sendiri, kita buktikan bahwa kita benar-benar juga menghormati Al-Quran dengan mempelajarinya sungguh-sungguh. Nah, masalahnya Pak Bu sekalian ini, kita banyak di antara umat Islam kita marah kepada itu hanya secara emosional. Dianya sendiri mungkin pelanggar Al-Quran, kan ini menjadi problematik sebetulnya. Kita marah Al-Quran dihina, dibakar, tapi diam-diam kita juga membakar Al-Quran sebetulnya. Contohnya, menyebarluaskan berita bahwa orang Syiah itu punya Qur'annya sendiri. Nah, ini sebetulnya sudah membakar Al-Qur'annya sendiri. Kenapa? Al-Qur'an sudah mengatakan Al-Qur'an itu cuma satu dan kami menjaganya, kata Al-Qur'an. Ya, kami yang menurunkan Al-Qur'an itu, nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami juga pasti menjaganya. Jadi artinya apa? Berdasarkan Al-Quran, Al-Quran ini terjaga, tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Tadi kita sudah lihat juga Al-Quran mengatakan surat Al-Baqarah 24. Fa'ilam tafalu walam tafalu. Kamu pasti tidak akan mampu membuat seperti Al-Quran. Nah, tapi kalau mengatakan ada Al-Quran lain, kan berarti menganggap Al-Quran kita tidak terjaga. Jadi banyak orang yang mengaku membela Al-Quran, tetapi sebetulnya juga, mohon maaf, membakar Al-Quran dari dalam jiwanya. Oleh sebab itulah ketika ada orang-orang luar sana yang membakar Al-Quran kita, harusnya kita introspeksi juga. Marilah kita tunjukkan bahwa kita menghormati Al-Quran dengan cara apa? Mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Al-Quran bukan hanya diimani dalam hati, bukan hanya disimpan di lemari-lemari buku saja, tapi Al-Quran kita pelajari, kita tadabburi dengan sungguh-sungguh, sehingga mulai daripada pikiran kita, mulut kita, sampai perbuatan kita adalah based on Al-Quran, berdasarkan Al-Quran. Seperti itu bukan, saya kira pendapat saya. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam. Silakan. Ada dua Ustaz yang pengen saya tanyakan. Yang pertama, tadi tentang tolong-menolong dalam keburukan dilarang. Dan tiba-tiba saya mengacu ke profesi yang namanya pengacara, Ustaz. Apakah itu artinya ketika mereka membela tersangka atau mungkin orang yang ini, apakah itu dapat dikategorikan sebagai menolong keburukan? Misalnya dia sudah tahu itu salah. Nah, kalau dalam Islam sendiri, sejauh mana koridor membela istilahnya tersangka atau terpidana gitu, Ustaz? Yang kedua, bolehkah kita membalas setimpal, Ustaz? Misalnya, sekarang ini lagi ramai dengan kasus Rocky Gerung dengan menafsirkan bajingan itu sebagai orang yang dicintai Tuhan. Kemudian kalau kita lihat di medsos kan
rame-rame mengatakan ya udah kita panggil aja Rocky Gerung Bajingan, kan dia suka dipanggil itu karena artinya dicinta Tuhan. Nah, tapi kan di perspektif kita sendiri itu artinya keburukan, Ustaz. Nah, apakah boleh gitu, Ustaz? Timbal gitu aja, Ustaz, yang kedua. Baik, yang pertama tadi adalah pengacara itu bukan pengacara namanya kalau membela kesalahan. Ya, pengacara itu membela kebenaran. Nah, pertanyaannya, adakah pencuri yang benar? Ada. Apanya ya? Kalau dihukum dengan hukuman yang lebih daripada hukumannya, berarti dia salah, dia hukumannya salah, dan pengacara harus membelanya. Ya. Jadi pengacara itu dibutuhkan juga untuk membela pembunuh, pencuri, koruptor. Bukan korupsinya yang dibela, bukan membunuhnya dibela, tetapi jangan sampai diperlakukan lebih daripada yang seharusnya. Baik dengan opini publik, ya kan ada namanya tuh diadili dengan opini, itu harusnya pengacara harus membelanya. Kita tidak boleh berprasangka kepada seseorang hanya karena ditangkap polisi, dijadikan misalnya tersangka. Kenapa? Yang menentukan benar tak tidaknya adalah nanti di pengadilan. Ya, jadi pengacara membela itu. Tapi kalau memang ada pengacara sudah tahu kliennya itu salah dan dia bela kesalahannya, berarti salah. Pengacaranya masuk kategori ta'awanu alal itsmi wal udwan. Dia membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tetapi saya membaca berita-berita, sering sekali pengacara-pengacara itu mengundurkan diri. Ternyata kalau dibaca karena dia tidak diberikan akses kepada fakta-fakta yang sesungguhnya. Ataukah disuruh untuk membela padahal jelas-jelas salah. Saya kira banyak pengacara yang mengundurkan diri seperti itu. Jadi kalau toh ada pengacara yang bela kesalahannya, mungkin tidak banyak ya, sedikit. Sebagaimana juga alim ulama banyak juga yang membela kesalahannya juga, kesalahan temannya atau santrinya dan sebagainya. Jadi artinya itu selalu pengecualian. Ya. Kalau terkait masalah hukumannya, Ustaz, misalnya dia tahu udah salah, cuma berusaha mengurangi aja, artinya tidak sesuai dengan hukuman yang bisa berlaku. Misalnya harusnya hukum mati, tapi dibela hukuman seringan mungkin. Apakah itu termasuk tolong menolong dalam keburukan, Ustaz? Ini bukan berarti tidak sudah hukumannya, artinya memang prosedur hukumnya boleh seperti itu, Max. Karena nantinya misalnya jangan dalam Al-Quran jangankan di hukuman mati saja, jangankan dihukum seumur hidup misalnya, bahkan di kisah saja itu boleh dibatalkan dalam Al-Quran. Ya, bukan dibatalkan sih sebetulnya, tetapi bagaimana caranya pengacara memediasi, mendekati keluarga korban supaya mau memaafkan. Ketika keluarga korban memaafkan, ya tidak jadi dibunuh, itu di Al-Quran disebutkan. Nah, pengacara itu kan diantara tugasnya adalah sebetulnya adalah mengkomunikasikan keluarga kedua belah pihak, seperti itu, Max. Jadi kita tidak bisa berprasangka bahwa dia itu membatalkan hukum yang seharusnya dia enggak. Misalnya di pengadilan sudah dihukum misalnya sekian tahun, pengacara boleh mengajukan keringanan dengan alasan-alasan dia masih belum pernah melakukan kejahatan, kemudian punya anak-anaknya masih kecil, kamu gitu, Max. Itu namanya meringankan, boleh-boleh saja saya kira. Bukan tidak bisa disebut sebagai membatalkan hukum. Artinya memang prosedur hukum dimanapun itu berlaku yang seperti itu. Dan itu juga Allah saja berikan keringanan-keringanan. Contohnya di bulan Ramadan kita tidak bisa berpuasa, ya Tuhan mengatakan tidak apa-apa kalau memang tidak mampu, itu sakit ataupun perjalanan. Yang penting nanti ganti di hari yang lain, kan begitu. Oh, saya tidak bisa ganti di hari lain Tuhan karena saya sakit terus-menerus menahun. Ya nggak apa-apa, bayar fidyah saja. Kan itu Al-Quran seperti itu sebetulnya. Nah, jadi itu prosedur hukum sebetulnya seperti itu. Nah, yang kedua berkenaan dengan tadi kasus yang ramai sekarang. Kalau saya sih, Max, paling tidak suka, ya saya mohon maaf, paling tidak suka membahas sesuatu yang diramaikan oleh media. Kenapa? Karena saya selalu berprinsip, saya tidak ingin ikut berdangsa atas gendang yang ditabuh orang lain. Karena saya selalu tidak ingin diperangkap oleh agenda-agenda yang disengaja oleh orang lain. Ya. Kita sering sekali ikut berdangsa, bahkan ikut berkelahi, padahal orang itu memang sengaja disusupkan masuk di tengah-tengah masyarakat kita. Lalu kemudian kita rame-rame membahasnya dan kita terbelah. Ya. Dan ini berbagai macam negara Islam kacau gara-gara ini. Ya, kita tahu jemaah sekalian berbahagia bahwa ada orang-orang luar yang punya agenda-agenda dan caranya banyak. Di antaranya ya macam-macam lah kita tahu. Saya kira nggak perlu kita terangkan satu persatu di sini, tapi itu ada.
kacaunya Afghanistan, kacaunya Syria, kacaunya Irak, kacaunya macam-macam. Dan itu ada saja orang-orang tertentu yang memang sengaja dipasang di sana. Lalu kemudian kita ingin ikut berkomentar, kita ikut memanas-manasi, akhirnya kemudian menurut saya sebaik-baiknya kasus seperti ini, ya kita mengecam dalam hati kalau itu salah, tapi kita ikut membuat orang lain juga ikut adem. Jangan sampai terprovokasi. Karena pernyataan verbal kata-kata itu keras, tetapi efeknya lebih besar lagi kalau terjadi pertumpahan darah. Saya kira Bapak sekalian, inilah pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada? Boleh Ustaz, saya Ustaz. Oh ya, silakan. Ya, silakan. Ya Ustaz, tadi berkenaan dengan pendapat Bani Israel yang bilang bahwa biarkan kita berbuat kesalahan, toh nanti kita juga akan masuk surga juga gitu ya, walaupun kita masuk neraka, ya cuma sebentar aja. Nah, berkaitan dengan ini ada juga pendapat yang tentang ijtihad itu loh Ustaz, yang kalau kita ada yang ijtihad yang dianggap kalau benar dapat pahala 2, kalau salah tetap dapat pahala tapi 1. Nah, itu apakah juga kan kalau menurut saya itu kan falasi ya Ustaz, karena kan gimana bisa ya kalau misalkan ijtihadnya itu bisa misalkan merugikan orang, itu gimana tuh Ustaz? Makasih Ustaz. Mohon penjelasannya. Ya, saya kira memang ada benarnya sih pernyataan itu, asalkan dipahami dengan benarnya. Yang namanya ijtihad di sini adalah persoalan-persoalan hukum yang muncul baru di masyarakat kita, bukan membenarkan yang jelas-jelas salah. Ada persoalan hukum misalnya di masyarakat kita, tetapi kemudian kita tidak ada kepastian hukum, maka kemudian datanglah ulama bersungguh-sungguh mencarikan masyarakat solusi hukum. Yang namanya bersungguh-sungguh itu kan ijtihad. Kalau dia sudah bersungguh-sungguh dengan segala macam kapabilitas ilmunya, lalu kemudian ternyata di mata Allah itu salah, ya tetap Allah mengganjarnya dengan ganjaran 1. Kenapa? Karena kan dia sudah bersungguh-sungguh, tidak dimaksudkan. Beda dengan yang diniatkan ya, beda. Ini bukan ijtihad sebetulnya kalau dikatakan sengaja menyalahkan sesuatu, membuat salah suatu pendapat, itu bukan ijtihad namanya. Jadi ijtihad di sini adalah bersungguh-sungguh. Artinya tidak ada niatan untuk membuat salah. Jadi pernyataan ini benar, tapi jangan digunakan secara umum. Ini artinya para ilmuwan itu kalau bahasa Islamnya kan ulama. Para ulama yang mumpuni, yang memang sudah masuk kategori mujtahid, dan ilmunya memang tervalidasi untuk itu, lalu kemudian dia mencarikan kita masyarakat awam ini ilmu pendapat, ya kalau ternyata dia salah di mata Allah, ya bukan di mata Allah, ya Allah tetap memberikan ganjaran karena dia sudah bersungguh-sungguh. Karena Al-Quran mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau dia bersungguh-sungguh pasti kami akan guide dia. Tapi kalau diniatkan dari awal salah, ya jelas tidak. Ataukah menganggap menyalahkan yang benar itu termasuk ijtihad, ini jelas salah. Jadi yang disebut dengan ijtihad di sini, ingat, persoalan-persoalan hukum baru yang muncul. Ya, persoalan hukum baru yang muncul. Bahkan kita juga pada kadar tertentu bisa berijtihad. Bisa. Kenapa? Katakanlah kita ini orang awam dalam agama. Kita juga tidak pernah membaca buku fikih. Kita juga tidak tahu merujuk kemana kalau tiba-tiba ada masalah. Ternyata kita tiba-tiba dapat masalah. Membingungkan kita. Nah, kita coba berijtihad sesuai dengan kemampuan kita. Ya, merenungkan mengkuling daunkan pikiran kita. Ya, membuat pikiran kita dulu adem. Jangan sampai panas. Ya, kalau bahasa lainnya beristikharah, ya seperti itulah. Baru setelah itu kemudian kita berpikir bersungguh dengan akal pikiran kita. Karena Nabi mengatakan kalau kamu tidak bisa berjumpa dengan ulama atau tidak tahu hukumnya atau tidak bisa berjumpa dengan orang-orang yang punya pengetahuan tentang itu, maka kata Nabi, mintalah fatwa kepada hati nuranimu. Nah, pada saat itu kita kan namanya berijtihad, kita minta. Dan ternyata kita meminta pada nurani kita, dan menurut kita ini kita lakukan karena menurut kita itu baik, dan ternyata di mata Allah salah, itu Allah ganjar 1. Kenapa? Ya karena kita tidak ada niat untuk melakukan kesalahan. Yang kita kritik yang tidak boleh kalau jelas-jelas dimaksudkan untuk salah, nah itu jelas tidak berlaku tadi pernyataan itu. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bapak sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita doakan Bapak kita, saudara kita, suaminya Ibu Ros,
yang kemarin kita doakan, yaitu Pak Lubis kemarin atau tadi pagi masuk rumah sakit. Kita doakan semua diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Kita bacakan Fatihah dengan berharap bahwa dengan mujizat Al-Fatihah, dengan kemuliaan Al-Fatihah, Allah berikan kesembuhan dan kesembuhan sempurna, kembalikan kesehatannya seperti keadaan semula, dan Allah SWT mengangkat segala macam penyakit dan muskilahnya, lalu kemudian kembali lagi bergabung dengan keluarganya dan beribadah dengan sempurna kepadamu ya Allah Tuhan kami ala hadiniya wa likulli nabiyin salih bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqi Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah, khusus untuk kesembuhan saudara kami, jemaah kami, Bapak Lubis. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima Ayu. Terima kasih Bu Ayu, dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bu Ayu. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama Bu Kiti. Assalamualaikum, pamit ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz, makasih. Sama-sama Bu Eli. Sama-sama Bapak, Eli. Ibu. Saya pamit juga Pak Rum. Saya duluan Pak Berat ya. Pak Ya, Swadi. terima kasih banyak. Ya, Tuan Haji Ahmad Osman Torpedo, Erol, Ibu Dokter Ririn, Pak Burhan, semuanya saya duluan Pak ya. Ya. Baik Ustaz. Terima kasih. Ya. Itu torpedo tuh aku disebut tuh. Nah, itulah. Antum ketawa pula, Betul, itu kan tanda apa antum punya trademark tu, Beb. ya. Tanpa kopi torpedo tak jalan lah orang. Ya. Telah di branded kan. Telah di trademark. Apa lagi Tak ada siapa boleh ciplak lagi tu. Betul, dalam tu lagi ada Kacik Fatimah. Oh, lagi. Alhamdulillah. Tahu antum Alhamdulillah. Nanti bawa lah sini nanti kan. Ya, kita ngopi Pak. Antum kirim lah nanti apa rombongan daripada Jakarta turun ke Perak. Kalau anda tak sempat turun, antum kirim lah. Jangan. InsyaAllah. Antum tak turun kira macam tak meriah lah majlis. Tak meriah ni. Tak adalah. Itu. Tengoklah anak usahakan. Ini di kedai kopi ya. Sekarang sedang ada di kedai kopi. Oh ya kah? Ya. Oh, sempat lagi ngopi ya? Santai-santai lah. Ya. Habis ini ruangannya sekarang roomnya sudah jadi kedai kopi nih. Oh. Baik. Oke, insyaAllah. Pamit dulu. Baik, Tuan Haji. Jumpa lagi. Baik. Assalamualaikum. Mohon doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya, Bayu. Terima kasih, saya tutup ya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum.